Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa dari kelas 12.1. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berkunjung di Museum Bala Putra Dewa dan melihat berbagai macam karya seni rupa. Dan salah satunya di samping saya merupakan contoh karya seni rupa, yaitu kendi tradisional. Kendi tradisional ini merupakan seni rupa terapan, karena tidak hanya dilihat dari keindahannya saja, melainkan memiliki fungsi sebagai alat penyimpanan air. Dan kendi tradisional ini merupakan seni rupa 3 dimensi karena memiliki volume, lebar, serta tinggi. Kendi tradisional ini berukuran sedang dan memiliki bentuk membulat serta memiliki leher yang sempit. Kendi tradisional ini terbuat dari perunggu yang menggunakan teknik ukir, penempaan, serta melalui proses penghalusan. Nilai seni yang terdapat dalam kendi ini yaitu keindahan bentuknya serta budayanya dan fungsinya juga tentunya yang menjadikan ia sebagai warisan budaya yang perlu kita lestarikan. Selanjutnya ada prasasti bungkuk. Prasasti bungkuk ini merupakan peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang ditemukan di sekitaran daerah Lampung. Prasasti bungkuk ini merupakan seni rupa terapan dikarenakan dibuat tidak hanya sebagai hiasan saja, melainkan sebagai media penyampaian informasi pada masa lampau. Dan prasasti bungkuk ini merupakan seni rupa 3 dimensi karena memiliki bentuk nyata, yaitu berupa batu yang memiliki panjang, lebar, serta tinggi. Prasasti bungkuk ini memiliki ukuran sedang dan tidak terlalu besar dan memiliki bentuk batu yang sedikit lengkung. Prasasti bungkuk ini dibuat dari batu alam menggunakan teknik pahat atau ukir untuk menuliskan aksara kuno pada permukaannya. Nilai seni yang terdapat dalam prasasti bungkuk ini berupa nilai histori dan edukasinya yang menjadikan ia sebagai warisan budaya. Selanjutnya terdapat Arca Nandi. Arca Nandi ini merupakan seni rupa terapan karena dibuat tidak hanya sebagai hiasan saja, melainkan memiliki fungsi keagamaan sebagai sarana pemujaan. Dan Arca Nandi ini termasuk seni rupa 3 dimensi karena memiliki bentuk nyata dan memiliki panjang, lebar, tinggi, dan dapat dilihat dari segala arah. Arca Nandi ini berukuran sedang hingga besar dan memiliki bentuk seperti lembu yang sedang duduk santai. Arca Nandi ini dibuat dari salah satu jenis batuan pasir menggunakan teknik pahat dan melalui proses penghalusan untuk memberikan detail pada bentuknya. Nilai seni yang terdapat pada Arca Nandi ini yaitu berupa nilai religius dan nilai kebudayaannya yang menjadikan ia sebagai warisan seni Hindu yang perlu dilestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Alia Zahra dari kelas 12.1. Hari ini saya sedang melakukan kunjungan di Museum Bala Putra Dewa Palembang. Dan di sebelah saya saat ini ada Guci Stoneware dari dinasti Tang yang merupakan salah satu karya seni yang ada di Museum Bala Putra Dewa. Guci Stoneware ini merupakan karya seni rupa terapan karena memiliki nilai fungsional. Serta Guci ini merupakan karya seni 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Guci ini umumnya berukuran sedang hingga besar serta memiliki bentuk yang membulat. Unsur seni rupa yang terdapat pada Guci ini yang pertama adalah titik dan garis, di mana terdapat garis lengkungan yang mengikuti bentuk badan Guci. Kemudian warna pada Guci ini merupakan warna krim, warna coklat, ataupun warna hitam, serta warna putih. Kemudian Guci ini memiliki tekstur yang halus, serta Guci ini memiliki ruang yang berfungsi sebagai penyimpanan. Nilai yang terdapat pada Guci ini terdapat nilai estetis, nilai fungsional, dan juga nilai historis dan budaya, di mana nilai itu menunjukkan kemajuan karya seni keramik dan budaya masyarakat Tiongkok pada masa dinasti Tang. Bahan yang biasanya digunakan dalam pembuatan Guci ini yaitu tanah liat stoneware, serta menggunakan teknik putar, kemudian dihaluskan dan diberi glasir. Selanjutnya yang terakhir adalah dibakar pada suhu yang tinggi, sehingga Guci ini memiliki tekstur yang halus. Selanjutnya, di sebelah saya terdapat salah satu karya seni rupa, yaitu Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur merupakan salah satu peninggalan sejarah penting dari masa kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kota Kapur ini merupakan salah satu karya seni rupa terapan karena memiliki nilai fungsional sebagai tempat penyampaian informasi dan juga peringatan dari kerajaan. Prasasti Kota Kapur ini juga merupakan karya seni rupa 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Prasasti ini umumnya berukuran besar yang berbentuk lempengan
batu besar dan memiliki bidang datar yang berfungsi sebagai media penyampaian informasi dan juga peringatan. Prasasti Kota Kapur ini memiliki unsur garis yang dapat dilihat dari aksara pada pahatan batu tersebut. Kemudian prasasti ini memiliki tekstur yang kasar, warna yang hitam, dan juga nilai visual yang tinggi. Prasasti Kota Kapur ini memiliki nilai budaya, historis, dan juga edukatif yang tinggi karena menunjukkan kekuasaan, hukum, dan juga kepercayaan Kerajaan Sriwijaya serta menunjukkan kemampuan memahat masyarakat Sriwijaya pada masa itu. Prasasti Kota Kapur ini terbuat dari batu andesit yang besar dan juga kokoh, serta menggunakan teknik pahat dan ukir yang dapat dilihat dari aksara Palawa dan juga bahasa Melayu kuno yang terdapat pada batu di prasasti Kota Kapur ini. Selanjutnya adalah Arca Buddha Tingkip. Arca Buddha Tingkip merupakan peninggalan sejarah dari masa penyebaran agama Buddha di Indonesia. Arca Buddha Tingkip merupakan salah satu karya seni rupa 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Arca Buddha Tingkip umumnya berukuran besar, tetapi terdapat juga arca yang berukuran kecil. Arca Buddha Tingkip ini menggambarkan sosok Buddha yang tengah berdiri di atas asana berbentuk Padma Ganda yang memperlihatkan posisi tangan Witarka Mudra yang melambangkan bahwa Sang Buddha tengah mengajar. Arca Buddha Tingkip memiliki unsur seni rupa berupa garis halus, bentuk tubuh yang proporsional, serta tekstur kasar dari pahatan batu arca tersebut. Arca Batu Tingkip memiliki nilai budaya dan juga nilai religius yang melambangkan penyebaran agama Buddha di Indonesia. Kemudian, Arca Buddha Tingkip juga memiliki nilai historis karena arca ini merupakan peninggalan dari masa lampau. Dan yang terakhir, Arca Buddha Tingkip memiliki nilai estetis yang dapat dilihat dari keindahan bentuk tubuh arca tersebut. Arca Buddha Tingkip terbuat dari batu andesit yang dibentuk menggunakan teknik pahat yang dapat dilihat dari proporsional tubuh yang memperlihatkan ketelitian dan juga keterampilan para seniman di masa lampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa Azahra dari kelas 12-1 akan menjelaskan karya seni rupa yang ada di Museum Bala Putra Dewa. Di sini saya akan menjelaskan Arca Makara. Arca Makara merupakan karya seni rupa 3 dimensi dari Hindu-Buddha di Indonesia. Makara biasanya ditempatkan di gerbang atau di tangga candi sebagai unsur pelindung. Selain itu, Makara terbuat dari batu andesit berukuran besar dan memiliki bentuk hasil perpaduan dari makhluk mitologis dan juga hewan seperti gajah, ikan, atau buaya. Karya ini dibuat dengan cara dipahat dan diukir secara manual. Selain itu, karya ini memiliki unsur seni. Yang pertama, volume bentuknya yang padat, memiliki garis lengkung, bertekstur kasar, dan juga memiliki warna alami batu. Nah, selain itu, Arca Makara memiliki nilai-nilai seni yang terkandung di dalam Arca Makara itu seperti yang pertama itu ada nilai religius sebagai simbol kepercayaan atau sebagai simbol pelindung bangunan suci. Yang kedua ada nilai estetika karena bentuknya yang kokoh dan ukiran-ukiran yang detail. Yang ketiga itu ada nilai budaya karena merupakan warisan dari kepercayaan Hindu-Buddha. Yang keempat itu ada nilai sejarah karena ini merupakan peninggalan di masa lampau. Tempayan Stoneware Dinasti Tang. Tempayan Stoneware Dinasti Tang merupakan karya seni rupa terapan 3 dimensi dari Tiongkok dan dibuat pada masa Dinasti Tang. Karya ini memiliki ukuran yang besar, berbentuk bulat dengan mulut kecil serta dengan bagian bawah yang datar. Karya ini juga memiliki warna hijau keabu-abuan dengan garis melingkar yang ada di tengahnya serta dengan permukaan yang sedikit kasar. Adapun cara pembuatannya, karya ini dibuat dari tanah liat stoneware dengan teknik putar, diberi sedikit glasir, lalu dibakar dengan suhu yang tinggi. Selain itu, karya ini juga memiliki nilai seni. Yang pertama itu ada nilai fungsi, yaitu sebagai wadah penyimpanan pada masa itu. Yang kedua nilai budaya, karena mencerminkan masyarakat Tiongkok kuno pada saat itu yang menggunakan tempayan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketiga nilai sejarah, karena ini merupakan peninggalan dari masa lampau. Yang terakhir ada nilai estetika karena bentuknya yang sederhana dan juga alami. Kain Songket Palembang merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang berfungsi sebagai busana adat dan bernilai budaya. Kain ini menampilkan ragam hias geometris dan motif tradisional dengan ciri utama penggunaan benang emas yang berulang dan teratur. Kain ini juga memiliki unsur seni. Yang pertama itu garis halus pada motif, yang kedua bidang datar kain, yang ketiga
memiliki warna yang dominan merah dan emas, dan yang terakhir itu memiliki pola yang sama. Lalu bagaimana cara pembuatannya? Cara pembuatannya menggunakan benang sutra atau katun yang dipadukan dengan benang emas dengan teknik tenun songket tradisional Palembang, yaitu dengan cara menyisipkan benang emas pada benang lungsi atau pakan. Adapun nilai-nilai yang terdapat pada kain songket Palembang, yang pertama itu nilai estetika yang bisa kita lihat dari kemewahan motif dan kilau benang emas. Yang kedua itu ada nilai budaya karena ini merupakan warisan adat Palembang. Yang ketiga ada nilai historis dan nilai simbolik yang menampilkan kehormatan dan status sosial dan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masailna Tuzara dari kelas 12-1. Hari ini saya berada di Museum Bala Putra Dewa dan saya akan menjelaskan beberapa karya seni rupa yang berada di Museum Bala Putra Dewa. Di belakang saya terdapat lukisan perahu lesung. Lukisan dengan gambar perahu lesung yang ditemukan beserta beberapa keping mata uang Kekaisaran Tiongkok ini adalah karya seni rupa murni 2 dimensi. Karya ini berbentuk bidang datar dengan ukuran relatif sedang hingga besar, sehingga memungkinkan penggambaran objek secara detail dan komposisi yang seimbang. Ada pula unsur dalam lukisan ini, yaitu garis yang terlihat pada bentuk perahu dan figur manusia, juga bentuk pada figur manusia, perahu dan gelombang air. Selanjutnya warna yang didominasi warna biru, hijau, dan coklat yang memberi kesan alami. Juga ruang dengan adanya kesan kedalaman melalui latar depan dan latar belakang, lalu tekstur semu pada air dan kayu perahu, dan gelap terang yang digunakan untuk menampilkan volume dan pencahayaan. Lukisan ini dibuat menggunakan cat akrilik pada media triplek. Teknik yang digunakan adalah teknik plakat dengan gradasi warna halus serta pewarnaan berlapis untuk menciptakan kesan realistis. Nilai pada karya seni ini ada nilai estetis, nilai ekspresif dengan menampilkan ekspresi manusia yang penuh makna, juga nilai simbolik dan nilai budaya dengan mencerminkan kehidupan masyarakat yang dekat dengan alam perairan. Selanjutnya, di samping saya ada arca batu gajah. Arca batu gajah ini ditemukan tahun 1929 oleh seorang profesor berkebangsaan Belanda, Van Erde. Arca ini menggambarkan 2 figur manusia dewasa yang sedang mengapit gajah besar. Arca batu gajah termasuk seni rupa murni 3 dimensi, karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dinikmati dari berbagai sudut pandang. Karya ini dibuat bukan untuk fungsi praktis, melainkan sebagai simbol, ekspresi budaya, dan nilai estetika. Arca ini berukuran besar dan masif, berbentuk figuratif, menggambarkan seekor gajah yang besar yang diapit oleh 2 figur manusia dewasa. Bentuknya padat dan menyatu, khas arca batu peninggalan sejarah. Unsur seni rupa yang tampak pada arca ini meliputi bentuk dengan figur gajah dan manusia yang jelas dan realistis, serta volume yang menampilkan kesan padat dan kokoh, juga ruang yang dapat diamati dari segala sisi, lalu tekstur yang kasar alami dari batu andesit, dan garis yang terlihat pada pahatan bagian mata, belalai, dan tubuh. Arca ini terbuat dari batuan andesit. Teknik yang digunakan adalah teknik pahat, yaitu membentuk objek dengan cara mengurangi bahan menggunakan alat pahatan. Nilai pada karya seni ini ada nilai historis sebagai peninggalan masa lampau, nilai estetis, nilai simbolik, dan nilai budaya yang mencerminkan kepercayaan dan kehidupan masyarakat pada zamannya. Karya seni terakhir adalah baju angkinan. Baju angkinan merupakan salah satu koleksi busana tradisional Palembang yang memiliki nilai budaya dan sejarah tinggi. Busana ini menjadi bagian penting dalam rangkaian adat pernikahan masyarakat Palembang dan kini disimpan sebagai koleksi etnografi di museum. Karya ini termasuk seni rupa terapan 3 dimensi karena selain memiliki nilai estetika, baju angkinan juga memiliki fungsi praktis sebagai pakaian adat yang dikenakan dalam upacara tertentu. Baju angkinan berbentuk busana berlengan pendek dengan potongan longgar. Bentuknya menyerupai modifikasi dari baju kurung Melayu, dengan siluet sederhana namun kaya hiasan. Unsur seni rupa yang terlihat pada karya ini meliputi garis yang tampak pada pola sulaman yang berulang, juga bentuk pada busana geometris dan simetris, lalu warna yang didominasi warna gelap dan hiasan warna cerah, serta tekstur nyata dari kain dan sulaman benang. Kemudian ruang karena memiliki volume, terakhir irama dan repetisi yang terlihat dari pengulangan motif sulaman. Baju angkinan dibuat dari kain tekstil dengan hiasan sulaman. Teknik yang digunakan adalah teknik sulam hias, yaitu menghias permukaan kain dengan benang berbentuk motif dekoratif yang dikerjakan secara teliti dan detail. Nilai pada karya seni ini ada nilai estetis yang terlihat di keindahan motif sulaman dan harmoni warna, lalu nilai budaya sebagai bagian dari busana adat pengantin Palembang, yaitu asan Pak Sangkong,
Kemudian nilai historis karena dikenakan pada pernikahan tahun 1960, serta nilai simbolik yang melambangkan kesakralan dan kehormatan dalam upacara pernikahan adat, dan nilai etnografis yang mencerminkan identitas dan tradisi masyarakat Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Atay Ramadan dari kelas 12-1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan beberapa karya seni rupa yang terdapat pada Museum Balaputra Dewa. Genta Buddha. Genta Buddha merupakan karya seni rupa 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi sehingga dapat dilihat dari berbagai arah. Genta Buddha termasuk seni rupa terapan karena biasanya digunakan dalam kegiatan ibadah umat Buddha. Bentuk genta ini menyerupai seperti cangkir terbalik dengan ukuran yang kecil dan di bagian dalamnya terdapat pemukul atau bandul. Genta Buddha memiliki tekstur keras dengan warna alami yang terbuat dari logam. Permukaannya dihiasi dengan ornamen hias, baik polos maupun bermotif wajra, serta hiasan wajah Buddha dan figur hewan sakral seperti gajah. Genta ini terbuat dari bahan kuningan dan dibuat menggunakan teknik cetak serta teknik ukir secara manual. Adapun nilai seni yang terkandung dalam Genta Buddha meliputi nilai budaya, estetika, dan religi karena berkaitan dengan kepercayaan dan praktik keagamaan masyarakat pada masa itu. Melalui Genta Buddha, kita dapat mengetahui kekayaan seni dan budaya peninggalan masa lampau yang perlu dilestarikan agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Selanjutnya, arca manusia dari Kampung Simpur. Arca manusia dari Kampung Simpur termasuk karya seni rupa 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang dapat dilihat dari berbagai arah. Arca ini umumnya berukuran sedang hingga besar dan berbentuk manusia yang sedang duduk sambil menggendong 2 figur manusia yang lebih kecil. Arca ini memiliki tekstur yang kasar dengan warna alami yang berasal dari batu-batuan. Arca manusia dari Kampung Simpur ini memiliki panjang 125 cm dan lebar 140 cm. Bahan yang digunakan pada arca ini berasal dari batuan dan dibuat menggunakan teknik ukir serta teknik pahat yang dilakukan secara manual dengan alat sederhana pada masa itu. Adapun nilai seni yang terkandung dalam arca ini meliputi nilai budaya, sejarah, estetika, dan keagamaan karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat setempat. Melalui arca ini, kita dapat mengetahui kekayaan seni dan budaya daerah Lahat, Sumatera Selatan yang perlu kita lestarikan agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Yang terakhir adalah karya seni rupa Beliung Batu. Beliung Batu merupakan karya seni rupa 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang dapat dilihat dari berbagai arah. Beliung batu termasuk seni rupa terapan karena memiliki fungsi praktis, yaitu digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan sehari-hari masyarakat pada masa prasejarah, seperti bercocok tanam dan mengolah kayu. Beliung batu ini memiliki tekstur yang keras dengan warna alami pada batu. Bentuknya memanjang dengan bagian ujung yang diasah tajam. Beliung ini terbuat dari batu alam dan dibuat menggunakan teknik pahat dan asah yang dilakukan secara manual dengan alat sederhana pada masa itu. Adapun nilai seni yang terkandung pada beliung batu ini meliputi nilai budaya, sejarah, dan estetika karena berkaitan erat dengan kehidupan serta perkembangan peradaban manusia pada masa lampau. Jadi, melalui beliung batu ini, kita dapat mengetahui cara hidup dan kebudayaan masyarakat prasejarah yang perlu kita lestarikan sebagai bagian dari warisan budaya bangsa agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aslam Hanif dari kelas 12-1. Pada kesempatan kali ini, Hanif berada di Museum Balaputra Dewa. Bersama Hanif terdapat karya seni rupa berupa meriam, yakni meriam lelo. Meriam lelo merupakan salah satu karya seni tradisional Nusantara yang berasal dari budaya masyarakat Melayu dan memiliki nilai sejarah serta budaya yang kuat. Karya ini termasuk ke dalam seni rupa 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, tinggi, dan volume sehingga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Meriam lelo umumnya berbentuk tabung memanjang, menyerupai meriam dengan ukuran yang bervariasi mulai dari kecil hingga yang besar, serta menampilkan kesan yang kokoh dan sederhana. Unsur seni rupa yang terdapat pada meriam lelo meliputi garis, bentuk, tekstur, dan warna, di mana garis lurus tampak pada badan meriam, bentuk tabung menjadi ciri utama pada meriam lelo, tekstur muncul dari bahan yang digunakan, dan warna meriam biasanya berwarna alami seperti coklat kehitaman atau kuning kecoklatan.
Meriam lelo dibuat dari bahan seperti bambu besar atau logam dengan teknik pembuatan tradisional melalui proses pemotongan, pelubangan, dan perakitan secara manual. Selain itu, selain memiliki nilai estetika, meriam lelo juga mengandung nilai budaya dan simbolik yang tinggi serta melambangkan kebersamaan, gotong royong, serta identitas masyarakat setempat. Selanjutnya adalah palung batu. Palung batu merupakan salah satu peninggalan seni dan budaya pada masa lampau yang berfungsi sebagai wadah, baik untuk keperluan ritual, upacara keagamaan, maupun kebutuhan praktis masyarakat pada masa klasik. Palung batu termasuk dalam seni rupa 3 dimensi karena memiliki volume, ruang, dan juga dapat diamati dari berbagai sisi. Palung batu ini memiliki ukuran panjang sekitar 117 cm dan lebar 31 cm dengan bentuk memanjang serta cekungan di bagian dalam yang menjadi ciri utama fungsinya. Unsur seni rupa yang tampak meliputi bentuk, garis, tekstur, dan ruang, di mana bentuknya cenderung sederhana dan geometris. Garis-garis tegas terlihat pada sisi palung serta tekstur kasar muncul dari permukaan batu alam. Palung batu dibuat dari batuan tufa proyeksi dengan teknik pahat dan gosok, yaitu mengurangi bagian batu secara bertahap sehingga membentuk cekungan sesuai kebutuhan. Nilai seni pada palung batu terletak pada nilai historis, fungsional, dan budaya karena mencerminkan keterampilan, teknologi, serta kehidupan masyarakat pada masa itu. Selanjutnya ada pekinangan. Pekinangan merupakan salah satu karya seni tradisional Nusantara yang berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan sirih, pinang, kapur, dan perlengkapan lainnya yang digunakan dalam tradisi adat, khususnya pada masyarakat Melayu. Pekinangan termasuk dalam seni rupa 3 dimensi karena memiliki bentuk yang nyata, volume, dan dapat dilihat dari berbagai arah. Ukuran pekinangan umumnya tidak terlalu besar dan mudah dibawa kemana-mana. Dengan bentuk yang bervariasi seperti kotak, bulat, atau persegi panjang, seringkali dilengkapi dengan penutup dan sekat di dalamnya. Unsur seni rupa yang tampak pada pekinangan meliputi garis, bentuk, warna, tekstur, dan ragam hias, yang biasanya berupa motif flora, fauna, atau motif daerah tertentu. Pekinangan dibuat dari berbagai bahan seperti logam kuningan atau perak, kayu, anyaman, dan teknik pembuatannya seperti dipahat, diukir, ditempa, dan dianyam yang dikerjakan secara tradisional. Nilai seni pada pekinangan terletak pada nilai estetika budaya dan simbolik karena melambangkan penghormatan, kesopanan, serta adat istiadat dalam pergaulan dalam upacara adat. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.